Seorang investor atau angel investor itu kan dia tertariknya kepada produk-produk yang punya konsisten bagus, kapabilitas orangnya juga bagus, konsistensinya juga bagus. Karena yang punya duit itu saya rasa kalau di Batam sih banyak. Nah, itu Batam ini mungkin banyak orang kaya, cuman dia percaya kepada siapa. Nah, Itu yang harus dia. dipelajari kan. Nah. Tentu mereka memberi kepercayaan itu tidak gampang. Halo semuanya, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di kota Batam. Dan salah satu yang akan saya informasikan berada di kota Batam ini yakni salah satu media yang banyak memberikan inspirasi ke seluruh insan media online di kota Batam, bahkan mungkin Indonesia ya, karena berhasil sepertinya sampai saat ini memberikan strategi, kemudian memberikan trik-trik hingga bisa menjadi yang terdepan. Dan siapa yang membidani ini semuanya? Tentunya ada CEO-nya, CEO muda, yakni Muhammad Zuhri. Nanti kita akan bincang dengan dia bagaimana dia menangani hingga Batam News dari waktu ke waktu banyak mendapatkan penghargaan baik dari lokal, nasional, bahkan terakhir ya informasi yang kita dapat yakni mendapatkan penghargaan dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kaitannya dengan pandemi yang masih terus berlangsung di seluruh dunia. Saat ini tentunya saya juga sebenarnya tadi pakai masker tapi dilepas dulu karena harus ngobrol dulu dengan teman-teman semuanya. Ini ya kantor dari batamnews.co.id. Jadi kita masuk ke kantornya, langsung ketemu dengan CEO-nya yang bertangan dingin, yang akhirnya sampai pada titik ini, batamnews.co.id. Ayo ikut saya. Halo semuanya, alhamdulillah kita sudah masuk di ruangan kantor dari Batam News. Saat ini mungkin tepatnya kita di ruang meeting. Kita pinjam sebentar ruang meetingnya. Alhamdulillah CEO dari batamnews.co.id sudah bersama saya di sini, ada Bang Muhammad Zuhri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita harus jujur mungkin ya teman-teman semuanya, di tengah beliau banyak sekali jadwalnya, padat sekali, dan sebenarnya saya pribadi agak surprise ya karena tadi boleh cerita sedikit ya Bang Zuhri ya. Tadi beliau masih turun tangan untuk langsung interview salah satu bakat atau mungkin talenta baru yang akan direkrut ke batamnews.co.id. Nah, kalau kita bicara CEO, mungkin sebagian yang lain berpikir sepertinya tidak akan turun lagi langsung bersentuhan dengan interview misalnya, tapi ternyata ini karena saya menyaksikan langsung ini. CEO itu kan Chief Executive Everything. Everything. Chief Officer Everything. Chief Everything Officer gitu. Semuanya ya. Semuanya. Everything Officer, oke. Nah ternyata mungkin ya, saya sih berpikir begitu. Mungkin ini salah satu menjadikannya, kalau saya menyebutnya, kalau di tingkat nasional kan dulu kita sempat semuanya mata tertuju ke seorang Wisnu Tama yang membidani gak apa-apa kali ya kita bicara merek ya, Trans TV dulu ya dia, kemudian pindah ke net dan akhirnya sempat jadi tim ini ya pariwisata ya. Iya. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya sih pribadi seperti ini yang berhasil memunculkan dirinya, mengaktualisasikan dirinya, bisa mengelola ataupun bisa mengangkat usaha-usaha yang berbasis digital. Kemudian kita semuanya melihatnya bahwa bisa kok ternyata ya orang-orang kita di daerah, kalau kita bicara ini kan lokal gitu, meskipun sebenarnya kalau bicara online nggak ada yang lokal ya. Iya, terhubung semua ya. Iya, semuanya terhubung. Oke, Bang Zuhri, saya ingin awali dulu dari selamat ya, kemarin dapat dari BNPB ya. Ya, penghargaan ya. Yang nggak tahu, sepertinya tahu ya kalau untuk Batam ya. Batamnews.co.id mendapatkan penghargaan dari BNPB. Itu seperti apa prosesnya? Apa sih sebenarnya yang didapat? Kita akan membantu mengedukasi masyarakat soal ini ya COVID gimana sih COVID itu. Kemudian setiap hari itu konten itu selalu kita bikin sampai 10 konten, baik itu motion grafiknya, video juga ada, kemudian artikel juga gitu. Iya. Jadi mungkin ini dianggap kita ikut berkontribusi lah ya untuk membantu program pemerintah dalam mengatasi COVID ini gitu. Masih terus berjalan atas dasar itu, Bang. Seperti itu, Mas. Bulan ini ya?
Maret. Bulan Maret ya. Oke, itu yang keberapa sih? Kalau saya dengar kayaknya banyak memborong ini kan. Batam News ini ya. Ada beberapa sih dari gubernur, kita ada 2 kali sih berturut-turut juga, tahun lalu sama tahun sebelumnya. Kemudian dari Pak Hermawan Kartajaya juga champion of marketing ya. Kemudian dari mana? Ya kalau yang lain ada sih dari Polda, dari Kapolda, dari beberapa instansi. Hubungannya sih pasti lain ya, pasti ada. Hubungannya pasti dengan ini ya, dengan bagaimana Batam News berperan ya. Ya berperan, karena kita juga salah satu pionir ya dalam membuat media online yang profesional dan dipercaya lah. Karena membentuk image yang dahulunya barangkali kita tahu kan, online itu bahkan orang media sendiri nih masih underestimate-nya masih tinggi. Iya, benar. Sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu waktu kita merintis ini kan pasti banyak tantangan nih. Tidak hanya mengedukasi masyarakat, bahkan juga teman sendiri pun harus diedukasi. Nah, itu sekarang justru berbalik gitu kan. Semua malah balik ke semua ya platformnya website online. Bisa membuktikan ya, bisa kok ini gitu. Bisa. Tapi sebelum masuk ke situ nih Bang Juri nih, sebagai seorang CEO, karena ini kan perjuangannya terus nih ya, perjuangan masih berjalan dan sepertinya kan dunia digital itu kan tantangannya banyak banget ya, kreativitas dan sebagainya. Nah, bagi seorang CEO Bang Juri, Muhammad Juri, apa sih arti award semacam itu? Penghargaan dan sebagainya, apa sih artinya bagi seorang Muhammad Juri? Sebenarnya tujuan kita kan bukan penghargaan, tapi apresiasi itu juga penting saya pikir dari sebuah hasil rangkaian kerja keras kita barangkali mungkin diapresiasi oleh sebuah lembaga atau instansi atau organisasi, itu kan cukup legitimasinya juga kita dapat, dan pengakuan gitu ya. Apresiasi juga dapat, kemudian kita sendiri juga punya kebanggaan gitu. Cukup dihargai dengan jadi kalau karya kita gitu. Kalau mewakili satu kata itu apa sih perasaannya ketika semua itu sudah didapat? Ya pastinya senang ya. Senang. Tapi kita juga kadang khawatir juga, merasa puas juga kan. Kekhawatiran juga suatu kekhawatiran, dan ini tantangan baru kita agar gimana sih bisa lebih baik lagi nanti ke depan gitu kan. Bisa mungkin penghargaan yang lain atau bisa mempertahankannya, itu yang paling sulitnya sebetulnya. Kayak Batam News berapa tahun sudah Bang? Kita baru masuk 6 tahun sebenarnya. Masuk 6 tahun. Ya. Oh, masih setahun balita ya. Masih setahun balita. Iya, balita plus tahun gitu ya. Setahun. 6 tahun. Oke. Batamnews.co.id. Iya. Saya bisa lama juga sih di Batam kan kita base-nya. Dulu kalau nggak tahu nih apakah Bang Zurinya nanti boleh konfirmasi ya. Kalau saya dulu lihatnya malah salah satu Batam News itu memakai nama pertama itu dari akun Facebook. Saya salah atau enggak ya? Yeah. Akun Facebook, tapi dia memang sering banget memberikan berita gitu, mengupdate informasi dan sebagainya. Apakah itu sama dengan yang ini atau? Ya itu sama sih dulu itu. Mungkin orang juga karena dulu kan hype-nya orang di Facebook ya. Iya. Mungkin juga nggak familiar dengan online, media online, jadi mungkin ketemunya dari Facebook dulu, baru di online-nya begitu kan. Tapi dari Facebook itu memang sudah Bang Zuri yang ini? Iya, sudah. Kalau tahun 2000 berapa ya? 2015 ke atas tuh. Sudah Bang Zuri yang megang ya? Bahkan saking waktu itu sering viral itu kita di-banned akhirnya. Karena kenapa? Dulu kan standar komunitasnya orang dulu kan ribut terus ya. Apalagi waktu Pilpres itu kan. Oke. Jadi standar komunitas mungkin ada yang dilanggar. Lalu kita bikin lagi dan sempat di-ban juga? Sempat di-ban juga. Karena orang kadang di kolom komentar kan kelahi ya. Kita nggak bisa kontrol kan. Tapi kalau untuk traffic kan itu bagus? Bagus. Tapi bagi komunitasnya ya, kebijakan komunitasnya kena. Nah, sejak kapan mulai kemudian jadi berpikiran wah ini kayaknya harus sudah mulai dibuat profesional ini nih? Sebenarnya mungkin gini ya, itu udah ada websitenya dulu. Kemudian kita bikin profesional ya. Waktu itu udah ada websitenya juga. Kemudian kita kembangkan media sosialnya karena kita tahu kan orang berkumpulnya kan di sana gitu kan sekarang. Kemudian habit orang itu tidak hanya lagi mencari berita, tapi disuguhkan berita kan. Oke. Kalau dulu kan orang dengan media koran itu kan kita yang cari, kita beli, kita tunggu nih. Kalau sekarang enggak. Orang nih saya kasih nih depannya baru dia baca. Itu kalau menarik. Nah,
kita yakin nih 5 tahun 10 tahun ke depan ini prospeknya cukup bagus dan orang akan beralih habitnya pasti tidak kertas lagi. Oke. Bang Zuri kan sebenarnya untuk komunitas pers di Batam kan memang termasuk yang udah lama di situ kan. Iya. Oke. Sejak kapan sih Bang Zuri? Bang Zuri pasti melewati fase ketika media online dianggap seperti tadi ya, sebelah mata. Kita ngajak kerjasama juga apaan sih media online gitu. Nah, apa yang membuat yakin banget seorang Bang Zuhri itu kita harus sebenarnya kalau kita lihat nasional kan sudah ada tuh yang existing gitu kan. Nah, kalau untuk lokal dari mana nih Bang Zuri dapat kekuatan yang dapat pendongkraknya itu gimana? Ya ini kan sama bayar riset juga sih, bukan hanya nebak-nebak. Wow. Maksudnya kita baca-baca riset yang ada di luar negeri seperti apa sih kedepannya nih media informasi ini media ini seperti apa gitu kan. Dan dari hanya soal waktu kan? Ya ini kan hanya soal waktu kita membaca momentum. Bahwasanya ke depan itu akan seperti ini. Sama kita membaca 5 tahun ke depan itu seperti apa. Berarti memang dari awal tuh yakin ya ini hanya soal waktu nih media online ini bakalan jadi prioritas untuk media. Soal gitu, orang mengkonsumsi itu kan soal ini Mas. Sama dengan kayaknya misalnya kita bikin donat ya. Iya. Orang banyak bikin donat nggak enak. Bukan soal nggak enak ya, mungkin siapa yang meraciknya sebenarnya kan. Begitu misalnya masuk McD atau apa orang juga rame kok kesana gitu kan. Kenapa donat ini kok nggak laku? Kalau dikasih mahal jualnya sama ya. Jualnya sama, jenisnya sama. Tapi kan mungkin kualitas. Mungkin dulu juga gitu, media online tuh dianggap sarangnya hoax. Iya benar. Kemudian tulisannya nggak jelas. Terus kontennya nggak jelas, nggak berkualitas. Ya, karena yang menyajikan juga mungkin juga belum. Iya, menarik Bang Zuri karena kan kalau kita bicara media online bukan hanya platformnya yang baru tapi juga perangkat hukumnya kan akhirnya pernah ngikut sekarang ya. Bahkan kalau untuk saat ini misalnya di pers juga semuanya baru ngikut kan, baru terbangun semua. Kalau Bang Zuri ngeliatnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, karena perkembangan teknologi itu juga membantu kan mempercepat dari perubahan dari misalnya yang konvensional ke digital gitu. Dan habit orang juga berubah. Yang tadinya konvensional bahkan dengan pandemi juga semakin membuat orang familiar sekali dengan dunia online, digital, dan ke depan mungkin akan jauh lebih pesat mungkin perkembangannya kan. Dalam proses itu cepat gitu. Dalam proses itu yang paling jadi kendala Bang Zuri apa sih? Maksudnya kendala di sekarang kan Bang Zuri kan udah punya idenya nih gitu. Mengaktualisasikan itu kan butuh bukannya sendiri kan, banyak banget kan gitu. Apalagi kita bicara tentang media online, salah satunya mungkin ya wartawannya, SDM-nya gitu. Kan banyak yang perspektifnya harus dirubah kan, gitu. Bahkan di online tuh begini cara nulisnya dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara tentang UKW-nya misalnya kan, yang selama ini yang ada bahkan masih memakai standar cetak kan gitu untuk yang online kan. Kendalanya di saat itu apa sih? Yang paling dirasakan? Kalau di SD memang kalau kita di daerah agak cukup kurang ya. Semakin hari mungkin minat jadi jurnalis itu kan juga kurang. Tapi anomalinya malah banyak masyarakat yang masyarakat biasa akan bertindak sebagai seorang jurnalis warga. Iya. Kemudian tantangan lainnya di teknologi, karena ini kan tidak hanya cukup dengan platformnya website, tapi juga harus aplikasi yang bagus. Kemudian juga konten yang beragam, tidak hanya tulisan, tapi juga sekarang seorang wartawan itu dituntut. Kalau dahulu kan cuma bisa nulis aja kamu udah. Urusan foto, video, yang lain lagi. Gitu. Sekarang wartawan dituntut biasa semuanya. Dia harus bisa nulis, ngambil foto dan video. Dan jadi semua dia harus bisa gitu. 3 in 1 sekarang ya. Sekarang kecenderungan masih mereka kalau nulis ya nulis aja. Padahal tuntutannya sudah berbeda gitu. Zamannya sudah berubah juga. Nah, kalau kamu hanya cuma bisa menulis, orang biasa juga bisa nulis. Kalau kamu cuma bisa ngambil foto, semua orang bisa ngambil foto. Bahkan sekarang lebih bagus lagi. Citizen journalism bahkan bisa lebih eksklusif dari orang tersendiri kan. Cuma beda jurnalis warganya dengan jurnalis profesional ya
soal etik, soal pertanggungjawabannya ya kan, soal kepercayaan publik, seperti itu aja bedanya paling sebenarnya. Oke, Bang Zuri, kalau tadi kan sumber daya dan sebagainya teknis ya, kemudian teknologi dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi melihatnya hanya sedikit sepertinya yang akan bisa bertahan dengan dengan sistem bisnis yang tetap terjaga gitu. Media sebagai sebuah bisnis dan sebagai sebuah visi dan ideal gitu kan. Hanya sedikit akan mau bertahan gitu. Kalau seperti yang Bang Zuri tadi sebutkan, mengaktualisasikan ide itu kan ada nih. Tapi kalau kita bicara media online sebagai sebuah perusahaan gitu, bagaimana sih sebenarnya Bang, kalau boleh ya di share, menggait pebisnis ataupun menggait investor bahwa ini media online ini cukup bisa potensi banget sebagai sebuah bisnis gitu. Apalagi kan kalau untuk peluang pendapatannya kan bukan hanya lagi konvensional ya, bukan hanya dengan iklan dan sebagainya kan, ada digital itu kan banyak sekali duitnya ya. Ada hasil dan sebagainya kan. Nah, Bang Zuri seperti apa sih sebenarnya mengaktualisasikan ini, meyakinkan ke kita kan juga sebenarnya Batam juga mudah-mudahan ini bukan isi dapur Bang ya. Bisnis startup juga kan awalnya kan, maksudnya rintisan lah. Iya benar. Kita berawal juga dari nol, bukan dari punya kapital yang besar, ya kan? Cuma beranggotakan mungkin 4 orang awalnya. Tapi yang perlu kita jaga itu kan kualitas dan konsistensi kita. Orang yang menilai kan nanti kan dari kualitas dan konsistensi dan independensi gitu. Seorang investor atau angel investor itu kan dia tertariknya kepada produk-produk yang punya konsisten bagus, kapabilitas orangnya juga bagus, konsistensinya juga bagus. Karena yang punya duit itu saya rasa kalau di Batam sih banyak. Oke. Nah itu Batam ini banyak orang kaya, cuman dia percaya kepada siapa? Nah itu yang harus dipelajari kan. Tentu mereka memberi kepercayaan itu tidak gampang. Kita juga tidak menutup kemungkinan masuk investor ketika itu. Di 2 tahun pertama kita pasti membangun fondasinya dulu gitu. Bagaimana membuat konten yang bagus, berkualitas dan menjadi rujukan. Nanti kalau kita sudah punya brand yang bagus, produk yang bagus, saya rasa ketemu investor lah gampang. Termasuk manajemen yang bagus ya. Maksudnya dari kecil atau dari rintisan itu kita udah punya manajemen yang bagus, mungkin laporan keuangan yang jelas. Ya kan, strukturnya bagus, ya kan. Meskipun itu baru kita atau 2 orang aja di dalam, tapi kita udah mulai manajemennya gitu. Yang paling susah itu dalam membuat sebuah perusahaan seperti startup ini ya manajemennya. Banyak orang yang kemudian punya pemasukan besar tapi manajemennya nggak bagus, akhirnya bubar gitu lah. Nah, ada yang sebenarnya yang paling penting itu manajemen. Kalau produk orang kadang bisa berkembang atau bisa berubah gitu. Tapi kalau manajemennya kan kalau dia nggak bagus ya produk yang bagus pun bisa tersingkir juga. Nah itu harus saling gitu. Harus saling support ya gitu ya. Dan kita juga kalau mau dapat investor ya pitchingnya juga harus bagus. Maksudnya proyeksinya seperti apa sih gitu. Nah sebenarnya itu juga Bang Jil. Maksudnya kita kan berada di komunitas ini ya. Komunitas ini Batam itu kota industri. Ya uangnya banyak di sini ya. Cuma kan membangun kepercayaan. Sebenarnya kita sangat senang dan support sekali ada Bang Zuhri CEO yang artinya kan kita melihat nih, wah akhirnya media online itu dipandang sebagai sesuatu yang prospektif. Bukan hanya kalau di Batam misalnya properti dan sebagainya. Bisa kok ini silahkan datang gitu. Kita bangun bersama-sama gitu. Nah kalau dari Bang Zuri ini melihat Batam News atau mungkin media online di Batam 5 tahun ke depan seperti apa? Masih akan berkembang karena platformnya juga media online tidak hanya sekedar media yang pindahan dari koran atau dari cetak ke internet. Tapi juga dia udah multi platform, bisa aja audio visual juga bisa di dalamnya gitu. Ke depan kan orang juga pingin lebih cepat mendapat informasi, kan bisa menggeser, kan bisa saja tidak hanya kalau mohon maaf ya kalau cetak kan sudah
kemudian TV bahkan juga Iya, terbilas. benar sekali, TV juga bahkan. Bisnis model seperti ini. Gitu. Nah itu bentuknya kalau TV sekarang nih kayak podcast nih. Iya. Depan kan radio, visual itu udah balik ke apa nanti trennya kan ke podcast. Benar sekali. Orang kan mencari program dan konten yang bagus dia tinggal klik aja, nggak nunggu jam berapa nih ada siarannya gitu. Kan nggak begitu lagi. Pokoknya selalu ada kapan kita mau. Karena kita ingat katanya cari kita dapat gitu kan. Oh yang spesifik lagi siapa nih? Benar. Tinggal ke channelnya aja gitu kan. Jadi masih seperti itu ya. Jadi kedepannya saya di sini prospeknya masih bagus 5 sampai 10 tahun ke depan. Tapi 10 tahun ke depan kita nggak tahu nih, apalagi teknologi yang muncul ya. Yang muncul. Apalagi pasca pandemi ya. Sepertinya akan beda lagi seperti. Tapi belum ada sih yang saya baca apa riset-riset yang pergeseran itu belum terlihat. Belum ya. Saya dulu waktu membangun itu prediksinya hype-nya itu 5 tahun ke depan atau 10 tahun. Ternyata dalam waktu setahun 2 tahun itu udah mulai ya. Mulai. Mungkin Batam juga karena ini ya punya teknologi komunikasinya juga bagus. Jaring internetnya bagus. Karena semua orang rata-rata punya 2 handphone sekarang. Iya benar kan. Betul. Sukanya elektronik bisa di Batam gitu kan. Nah, itu yang membuat ini juga semakin cepat gitu kan. Pergeseran. Abang Zuhri, ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat biasa ya, klasik mungkin ya, menjaga independensi pers dengan tetap menjaga iklimnya sebagai sebuah industri bisnis. Kalau kita lihat misalnya, mungkin kayaknya kalau untuk di nasional di Indonesia hanya satu mungkin yang baru berani seperti Tempo misalnya kan, dia benar-benar berbayar. Lu mau baca berita gua, lu harus bayar, harus langganan gitu kan. Seperti itu ya? Atau saya nggak update? Kalau Tempo ya bisa ada dia memang begitu. Baru dia ya yang mampu memberikan tagihan setiap berita yang harus dibayar per bulan dan sebagainya. Sepertinya baru dia ya. Cukup berhasil sih. Iya. Nah kalau Bang Zuhri melihatnya seperti apa ini? Itu ke depan ya seperti itu nanti. Itu tidak hanya gratis tapi. Enggak, maksudnya yang menjaga independensinya itu gimana? Independensi ya itu penting kan, itu jualan kita. Maksudnya dalam tanda kutip ya. Iya. Maksudnya jualan itu ya karena kita independen itu kita bisa di harga, maksudnya klien atau menjaga kredibilitasnya ya, untuk berpromosi di kita atau bekerja sama dengan kita gitu kan, karena kita punya track record yang bagus gitu ya, independensi yang bagus gitu. Karena di dunia media kan nomor 1 itu kan yaitu independensinya itu yang harus dijaga. Oke. Bang Zuhri, 5 tahun ke depan Batam News jadi apa ini? Dalam nggak semua dong harus dikeluarin yang nanti kelihatan sama kompetitor dong. Ya kita berharap pasti punya pengembangan bisnis. Dari yang sekarang lah, mungkin lebih baik dan mengikuti zamannya lah. Seperti itu gitu. Tetap pokoknya kita belajar dari yang dahulu itu ya, bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Itu yang bisa bertahan kan. Nah, pengembangan pastinya pengembangan bisnis pasti ada gitu ya. Kemudian diversifikasi usaha ya mudah-mudahan bisa juga gitu. Iya. Di media gitu kan. Nah, harapannya seperti itu sih Mas. Satu lagi Bang Zuhri, kompetitor bagi Bang Zuhri apa? Bagi saya kompetitor itu adalah motivator juga sih sebenarnya. Pasti ya. Ya karena juga kita kalau nggak ada kompetisi ya kita juga kita pasti duduk aja kan. Zona nyaman ya. Ya duduk aja. Kalau ada kompetisi kan bisa sama-sama lari. Mau lari kencang, lambat, gimana sprint, gimana kan kita punya ukuran. Ya, instrumen untuk mengukur itu gitu. Kita udah sejauh mana nih? Pasti ukurannya mungkin kan kompetitor kita gitu. Saya dalam lari nih. Ya kurang kita cepat apa tidak ya lihat kompetitornya gitu kan. Ya kita bagus apa tidaknya lihat kompetitor. Kalau nggak ada yang ini ya kita mau santai-santai pun kita juga gitu kan. Jadi bahkan seorang CEO media juga sebenarnya mengharapkan sebuah komunitas ekosistem dari bisnis ini harusnya baik ya di sini ya, harus muncul ya. Harus muncul. Sejauh ini banyak. Tapi ini kan pasti seleksi alam juga ya, siapa yang akan bertahan di jalurnya gitu. Seperti juga dulu media cetak, peningnya kan ratusan bahkan mungkin di lokal juga ratusan, tapi yang eksis itu kan yang
paling juga 10 itu nggak nyampe gitu. Benar. Nanti akan seleksinya kan seperti itu. Oke. Siapa yang konsisten dan kualitas, mempertahankan kualitas yang bagus itu yang bertahan. Oke. Thank you Bang Zuhri ya, waktunya ini Iya. Sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Iya. Pesannya mungkin ya untuk saya ingin tahu apa yang Bang Zuhri inginkan sebenarnya untuk ekosistem bisnis media, bukan bisnis ya, tapi media online dalam arti mau bisnis mau persnya untuk di Kota Batam seperti apa? Ya pastinya saya bagaimana media itu bisa sehat ya, karena juga bisnisnya sehat juga. Tapi kita nggak lupa juga dengan menjaga kualitas pemberitaan dan juga menjaga independensi juga gitu ya. Kemudian memberikan informasi yang positif lah, yang membangun ya bagi masyarakat juga semuanya, sehingga bisa membuat sebuah media yang bisa diperhitungkan gitu. Ya kalau Batam ini sudah 6 tahun dan kita kemarin ya sebelum pandemi kita bisa sampai 25 karyawan ya yang existing gitu. Karena pandemi ada beberapa memang efektivitasnya sebenarnya karena mereka tidak bisa bekerja dalam kondisi pandemik gitu. Oke. Ya seperti itu, dan kita harap ya teman-teman yang lain yang punya keinginan yang bikin media atau apa juga, yang paling penting ya itu tadi, menjaga kualitas produk kita. Karena dari produk itu kita bisa membangun bisnisnya gitu. Banyak sekali informasi, banyak sekali masukan yang kita dapatkan dari seorang Muhammad Zuhri, CEO batamnews.co.id. Tapi apapun itu, mungkin sering kita dengar bahwa perjalanan yang panjang itu selalu dimulai dengan satu langkah pertama ya Bang ya. Satu langkah pertama. Jadi langkah dulu Bang ya. Melangkah dulu dari jalan, kemudian baru bisa berlari nantinya. Oke, baik Bang Zuhri, kita tutup ini dengan pilihan cepat ini nih. Abang harus cepat milihnya nih Bang. Ada pilihan-pilihan gitu kan. Oke, yang pertama ini ya, Najwa Shihab atau Karni Ilyas? Karni Ilyas. Kemudian MU Arsenal. MU. Twitter atau Instagram? Instagram. Teh tarik atau kopi susu? Kopi susu. Di atas atau di bawah? Di atas. Erick Thohir atau Wisnu Tama? Erick Thohir. Yang menarik Karni Ilyas dipilih ya. Kenapa? Dia memang salah satu senior dan punya achievement yang luar biasa ya. Dia kan. Perjalanan karirnya saya cukup tahu seperti apa. Dia bertahan dingin dimanapun ya, megang media itu selalu hidup. Kan dari yang mati pun bisa dia hidup. Bisa bukan tangan dingin ya. Tangan dingin. Nah, kalau Wisnu Tama? Kalau Wisnu Tama dia seorang yang kreatif dan punya ide-ide yang bagus. Kreativitasnya yang kita nggak bisa nggak ada lawannya gitu lah. Seberapa penting sih sosok influencer seperti itu mempengaruhi kita? Bagi seorang Bang Zuhri lah. Ya kita jadikan role model ya. Role model ini ya tidak harus kita mengkopas apa yang dia lakukan. Tapi setidaknya role model dalam kita menjalankan profesi kita gitu. Itu bisa ya, kita kadang melihat orang sukses itu kadang mencontoh misalnya dia dari cara, bahkan dari hal kecil ya. Mungkin dari cara dia makan, dari cara dia apa aja itu udah bisa. Oh ya? Ada orang yang bisa seperti itu gitu. Bahkan melihat dia bagaimana bertemu dengan orang berbicara pun itu udah pengalaman yang luar biasa gitu. Itu bisa jadi contoh. Dan itu bisa membuat motivasi dia menjadi sukses. Hanya melihat dia bagaimana sih cara dia ngomong kalau ketemu orang. Itu kan kalau orang yang yang punya achievement bagus itu kan susah ya kita melihat dia tuh gimana sih dia interaksi sama orang. Itu kan berbeda dengan orang biasa. Bagaimana dia memperlakukan orang gitu ya. Oke, baik. Itu pun udah menjadi pelajaran, itu udah pelajaran berharga. Apalagi kita ikut dia. Kayak kalau kita mau jadi besar berada di belakang orang besar. Nah, kayak gitu kadang ada yang istilah seperti itu. Artinya cobalah ikuti aja seperti apa dia pun sebenarnya bisa sukses juga. Walaupun kita nggak punya nih modal apa-apa, ikuti aja kayak dia. Oh dia bangunnya jam 6, kita bangun aja jam 6. Kita mau ngapain pun terserah aja ya. Terserah kita mau ngapain, yang penting kita bangun dulu.
Oke, baik. Iya, gitu kan. Luar biasa nih ya. Ya ada juga tuh kayak jenderal di Amerika kan bilang kesuksesan itu dia dari tempat tidur dulu, beresin tempat tidur. Karena begitu tempat tidurnya nyaman di luar dia kecewa, balik lagi dia udah masih senang juga gitu kan. Sukses itu gitu. Iya. Tempat tidurnya rapi kan dia udah senang. Iya. Di luar kecewa, Baik. masuk kamar lagi amburadul ya tambah stres kan. Oke, baik. Karena dari hal-hal kecil aja itu sebenarnya. Oke. Kalau keluar, pulang recharge lagi, kalau kamarnya bagus, bersih dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bang Zuhri. Semoga selalu sukses, memberi inspirasi ya untuk kita semuanya, apalagi untuk ekosistem dunia pers dan juga bisnis media online di Kota Batam. Amin. Sukses terus. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan pastinya dengan kita semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa akhirnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.